teman-teman, hari ini kami bersepeda lagi ya. Jadi sekarang sih kami tujuannya mau jalan-jalan sore di Kuta, sekaligus nanti mengejar sunset dan melihat seperti apa sih situasi Kuta pada saat ini. Nah, saat ini saya sudah sampai di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai. Tepatnya saya sekarang berada di depan gedung PT Indonesia Power, Bali Power Generation Unit atau kantor unit Indonesia Power yang ada di Bali. Nah ya, ini termasuk salah satu lembaga yang menyuplai energi listrik untuk kita di sini ya. Nah, setelah dari sini nanti kita akan lanjut lagi perjalanan, karena sekarang sih kita belum sampai di Kuta ya, baru setengah perjalanan dari Denpasar menuju ke Kuta. Jadi nanti seperti apa jalan-jalan kami dan bagaimana nanti situasi Kuta pada saat ini, apakah sudah seperti biasanya ataukah masih sepi, saya juga belum tahu karena belum pernah ke sana pada saat situasi sore hari gitu kan. Nah, nanti kita lihat aja seperti apa. Oke? Teman-teman, kita sudah sampai di perhentian pertama kita di depan Hotel Arya Duta ya. Ini lokasinya ada di Jalan Kartika Plaza. Jadi tadi kita melalui Jalan Bypass Ngurah Rai dengan lalu lintas yang meskipun nggak padat tapi lumayan ramai ya. Dan suasananya itu langsung drop gitu ya, turun lumayan drastis gitu begitu kita masuk ke daerah Kuta. Jadi lebih sepi gitu. Nah, Jalan Kartika Plaza ini merupakan salah satu jalan yang lumayan padat dalam situasi pariwisata yang normal, karena di sepanjang jalan ini ada beberapa pusat perbelanjaan, terus hotel-hotel berbintang ada di sini, terus ada water park juga. Jadi seharusnya kawasan ini merupakan kawasan yang padat. Nah, saya juga punya pengalaman yang agak sedikit kalau dibawa horor juga, meskipun gimana ya, ya biasa sih, tapi lumayan ngeri sih pengalaman waktu itu, karena saat itu sore juga kami bersepeda, tapi lebih sore dari itu, jadi lebih sore dari hari ini, mungkin selepas matahari tenggelam gitu kami baru sampai sini. Terus setelah selesai beristirahat, kami lanjut perjalanan. Ternyata ban sepedanya bocor tiba-tiba. Terus ada suasana nggak enak gitu, perasaan nggak enak. Terus akhirnya ya udah, kebetulan ada temen di dekat sini. Terus kami mampir sebentar, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Terus ban sepeda yang bocor tadi dipompa, dan ternyata nggak bocor karena selepas dipompa itu kami bisa langsung melanjutkan perjalanan lagi pulang ke rumah. Dan begitu besoknya dibawa ke bengkel sepedanya, ternyata memang nggak ada bocor. Jadi sangat mengherankan ketika kenapa kok tiba-tiba bisa langsung kempes-pes gitu. Kalau nggak bocor kan nggak mungkin ya tiba-tiba gembos sampai habis gitu udara di dalam bannya. Ya nggak tahu lah apa yang terjadi. Nah, waktu itu kami istirahat di situ ya. Dan makanya kalau sudah agak sandi kala gitu ya, selepas matahari tenggelam gitu, nggak berani kesini. Tapi hari ini sih sudah mulai rame ya. Beberapa pusat perbelanjaan itu mereka sudah beroperasi secara normal lagi, meskipun pengunjungnya masih sepi, dan juga
hotel-hotel juga masih sepi pengunjung. Oke, jadi habis ini kita mau lanjut lagi perjalanan ya, melihat suasana Kuta di areal dekat Pantai Kuta. Mungkin nanti kita akan ke Popis Lane. Nah, di seberang sana itu ada gereja yang terkenal di Kuta, yaitu Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius. Nah, gereja ini terkenal karena arsitekturnya yang bagus ya, dan seringkali dipakai untuk acara-acara wedding. Nah, karena hari ini Sabtu sore, jadi hari ibadah ya, jadi ada umat yang sedang beribadah. Oke, selepas ini kita mau lanjut lagi perjalanan ya. Yuk. Teman-teman, kita sudah sampai di Popis Lane 1. Nah, di Popis Lane ini biasanya menjadi surganya para backpackers ya. Karena di sini banyak sekali tempat-tempat penginapan gitu ya, yang murah bagi para backpackers. Terus juga di sepanjang jalan ini banyak toko-toko, art shop yang menyediakan berbagai hal. Tapi sekarang masih sepi banget ya situasinya. Ya, sejak pariwisata internasional belum dibuka lagi ya, seperti ini kondisinya. Padahal sekarang Sabtu ya, hari Sabtu sore, jadi akhir pekan. Jadi kalau di suasana normal ini, daerah ini hiruk pikuk banget ya. Dan sepertinya nggak mungkin kita bisa bersepeda di gang ini, meskipun mungkin dengan susah payah ya, karena saking padatnya. Tapi sekarang kondisinya masih sepi, jadi masih bisa dengan leluasa kita bersepeda menyusuri Popis Lane 1 ini. Tuh di kanan kiri kita. Meskipun ya saya yakin masih ada beberapa tempat yang buka, beroperasi, dan ada beberapa wisatawan yang menginap, tapi ini kondisinya jauh sekali dari kondisi normal, tingkat okupansinya maksudnya. Jadi gangnya serasa sunyi sekali ya.
Biasanya situasi seperti ini hanya kita dapatin pada saat nyepi saja di Bali. Tapi sekarang saat situasi pandemi dan kondisinya masih belum kembali pulih, itu kan di kanan kiri harusnya ini adalah art shop atau shop ya. Bisa ya nyari tembusan tadi ke Popis Lane 2, kita dari Popis Lane 1. Nah, jadi di sini tuh seharusnya homestay ya, homestay, penginapan gitu, motel yang biasanya sih biayanya murah. Jadi kenapa menjadi incaran para backpackers itu karena murah, dengan biaya menginap mungkin sekitar 100.000, 200.000 per malam. Terus juga di sini banyak kafe-kafe yang aktivitasnya tuh kebanyakan di malam hari. Jadi pada situasi normal ini bisa dikatakan merupakan surga untuk party gitu ya. Kita sudah di jalan Popis Lane 2. Ya, situasinya masih sama sih dengan Popis Lane 1 tadi ya, masih sangat sepi sekali. Dan kita mau nyari jalan keluar menuju ke jalan Pantai Kuta lagi ya. Nanti kita mau mencari sunset di pinggir pantai. Sudah kembali lagi ke jalan Pantai Kuta. Jadi tadi keluar dari Popis Lane 1 dan Popis Lane 2 ya. Seperti itu tadi situasinya kalau teman-teman lihat. Ya meskipun secara total ada sih, masih ada tadi beberapa tempat yang beroperasi, terus masih ada juga kafe-kafe yang buka. Itu artinya masih ada pengunjung, ada wisatawan, meskipun mungkin tidak sebanyak seperti biasanya. Wisatawan lokal masih ada juga di Bali ini, buktinya masih banyak tempat-tempat beroperasi, artinya ya bukan yang mati total gitu ya. Apalagi kalau sekarang ini pemerintah sedang mempersiapkan beberapa kawasan di Bali ini sebagai kawasan yang green zone atau kawasan yang nantinya aman dan akan dibuka untuk pariwisata. Kita sangat berharap sih semoga plan atau rencana pemerintah untuk segera membuka pariwisata internasional di Bali ini segera terwujud ya. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam, ke areal pantai. Kita mau ngecek nanti apakah hari ini kita bisa melihat sunset atau enggak ya. Semoga sih bisa dapat suasana sunset hari ini. Sampai di Pantai Kuta ya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Jadi kita bikin video di Pantai Kuta. Nah, seperti ini suasana Pantai Kuta di hari Sabtu sore ya. Pengunjungnya lumayan ramai hari ini. Dan saya sangat berharap nanti akan dapat melihat sunset yang indah di sini.
Oke, jadi kita duduk-duduk dulu ya, menikmati suasana pantai di sore hari ini. Teman-teman, jadi akhirnya ya setelah keliling ke berbagai pantai, ternyata akhirnya ketemu sunsetnya di Pantai Kuta juga. Nah, jadi sekian dulu jalan-jalan kami hari ini menyusuri akhir pekan di Pantai Kuta, di wilayah Kuta, seputaran Kuta, untuk melihat bagaimana sih kondisi situasinya saat ini. Nah, seperti tadi yang teman-teman lihat ya. Nah, karena akhir pekan tadi lumayan ramai ya. Tadi kami sempat menikmati sunset itu di depan Beachwalk Mall. Nah, di sana padat sekali parkiran di Beachwalknya, yang menandakan pengunjungnya juga ramai ya di mall tersebut. Sebenarnya sih sejak tadi dari kawasan Hard Rock sampai Beachwalk itu padat sekali parkirannya. Nah, sekian dulu akhir perjalanan kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di agenda jalan-jalan kita berikutnya. Sampai ketemu lagi, dadah. Tonton juga video kami yang lain ya.